Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rahma Fitriani dari kelas PGMI 3C dengan NIM 21081070771. Di sini saya akan membahas materi mengenai organisasi bimbingan dan konseling serta mekanisme kerjanya. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu ada organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, organisasi bimbingan dan konseling di luar sekolah. Yang ketiga, mekanisme kerja organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah adalah suatu organisasi formal yang di dalamnya terdapat usaha-usaha administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Bimbingan konseling adalah suborganisasi dari organisasi sekolah yang melingkupinya. Organisasi bimbingan konseling di sekolah dalam pengertian umum yaitu suatu wadah atau badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan secara bersama-sama. Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah itu mutlak perlu diperlukan, karena yang pertama, pelayanan bimbingan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Yang kedua, pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah ada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peranan kunci. Yang ketiga, tanggung jawab langsung dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang. Yang keempat, program bimbingan merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya. Yang kelima, program layanan bimbingan di sekolah hendaknya perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. Prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling di sekolah itu terdapat 5 bagian. Yang pertama, program layanan bimbingan di sekolah harus dirumuskan dengan jelas. Kemudian yang kedua, program bimbingan harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, penempatan petugas bimbingan harus disesuaikan dengan kemampuan, potensi, bakat, minat, dan keahliannya masing-masing. Yang keempat, program bimbingan hendaknya diorganisasikan dengan sederhana. Yang kelima, menciptakan jalinan kerjasama yang erat di antara petugas bimbingan di sekolah dan di luar sekolah yang berkaitan dengan program bimbingan konseling. Pembahasan yang kedua ada organisasi bimbingan dan konseling di luar sekolah. Yang pertama ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat menjadi IPBI. IPBI didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Tujuan IPBI yang pertama itu turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi. Yang ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional petugas bimbingan dan konseling agar lebih terarah. Kemudian, fungsi IPBI. Yang pertama, sebagai wadah persatuan, pembinaan, dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai wadah peran serta profesional bimbingan dan konseling. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Kemudian yang kedua ada Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Tujuan ABKIN yang pertama itu turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Yang kedua, mengembangkan serta mengajukan BK sebagai ilmu dan profesi yang dalam ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga itu mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional konselor
agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Kemudian fungsi ABKIN. Yang pertama sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai wadah peran serta profesional BK dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial. Kemudian yang ketiga itu ada Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional atau disingkat menjadi MGBKN. Adapun program kerja MGBKN yang pertama itu program kerja pengurus MGBKN akan menitikberatkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, salah satu contoh program yang dilaksanakan yaitu melakukan sharing informasi antar guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah tentang bagaimana kegiatan praktek bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, dengan adanya MGBKN, para guru BK dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Kemudian yang keempat, dengan adanya MGBKN diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk mendisiplinkan di sekolah masing-masing. Kemudian yang keempat ada IMA-BKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, yang resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMBKIN pada 9 Desember 2007 di Jakarta. Fungsi IMBKIN yang pertama itu sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua itu sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Kemudian ada tujuan IMBKIN. Yang pertama, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa BK se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya bidang profesi BK. Kemudian pembahasan yang terakhir ada mekanisme kerja organisasi bimbingan dan konseling. Mekanisme kerja organisasi bimbingan dan konseling adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Personal lain yang mencakup wakil kepala sekolah, guru pembimbing atau disebut konselor, guru bidang studi, dan wali kelas memiliki peran dan gas masing-masing dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.